Bab 2781. Aku bahkan tidak berlutut kepada ayahku. Mileye berhenti mengobrol dengan Molly, lalu perlahan menutup matanya. Pencerahan. Setelah datang ke tempat ini, dia menyadari bahwa dia sepertinya telah menjadi adik laki-laki lagi. Dia harus meningkatkan kekuatannya. Selain itu, Monica melirik Mileye dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Setelah sekian lama, Mileye perlahan membuka matanya, telapak tangannya terentang, dan jiwa pedang menyembur keluar dari telapak tangannya. Jiwa pedang dunia. Jiwa pedang dunia menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat setiap saat. Pada saat itu, roh Monica tiba-tiba berkata, "Jiwa pedangmu sangat bagus." Mileye tersenyum dan berkata, "Luar biasa, bukan?" Molly mengangguk, "Bagus sekali." Mileye tertawa. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjubah putih tiba-tiba muncul di lapangan. Tetua berjubah putih melirik ke arah arwah Monica, dan berkata, "Molly, ketua seni bela diri ingin bertemu dengannya." Molly dengan cepat berkata, "Oke. Tetua Dika, bawa dia pergi." Tetua berjubah putih ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ketua seni bela diri memintamu untuk membawanya." Mendengar ini, ekspresi Monica tiba-tiba menjadi muram. Tetua berjubah putih tersenyum tipis, "Ketua seni bela diri sangat menghargaimu." Monica menghela nafas pelan, "Aku tidak bisa bersenang-senang lagi." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye, "Ayo pergi." Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke. Ketua seni bela diri." Molly berbalik dan berjalan menuju kejauhan bersama Mileye. Di tengah perjalanan, Mileye tiba-tiba mengeluarkan manisan Hao dan menyerahkannya kepada Molly. "Ini." Monica melirik Mileye dan tidak menolak. Dia mengambil manisan Hao itu dan mulai menjilatnya. Mileye tersenyum dan berkata, "Molly, apakah ketua seni bela diri kalian sifatnya bagus?" Molly menggelengkan kepalanya, "Tidak terlalu bagus." Mileye terdiam. Molly tersenyum dan berkata, "Jangan pamer di hadapannya. Ketua seni bela diri adalah orang yang kejam dan tidak banyak bicara, jadi mungkin dia akan membunuhmu dengan pukulan." Mileye mengangguk, "Aku adalah orang yang jujur." Molly tertawa terbahak-bahak, "Kamu tidak jujur, kamu jahat sekali." Mileye terdiam. Beberapa saat kemudian, Molly membawa Mileye ke sebuah gerbang batu besar. Gerbang batu itu tingginya 1000 kaki dan lebarnya 100 kaki. Orang-orang berdiri di depan gerbang batu akan memiliki rasa kecil secara spontan. Saat itu, Molly tiba-tiba membungkuk sedikit ke arah gerbang batu dengan ekspresi saleh. Mileye sedikit penasaran, "Molly, di mana ini?" Molly berkata dengan wajah datar, "Dunia seni bela diri, tempat tinggal ketua seni bela diri klan Tailing." Dunia seni bela diri. Molly membawa Mileye ke dalam gerbang batu. Begitu memasuki gerbang batu, keduanya langsung muncul di sebuah gunung sepi setinggi 10.000 kaki, berdiri seperti pedang raksasa di antara langit dan bumi, sungguh spektakuler. Di puncak gunung sepi, seorang wanita berjubah ungu duduk bersila. Rambut panjangnya tergerai santai di belakangnya, seluruh tubuhnya menyatu dengan langit dan bumi, tanpa ada nafas sama sekali. Ketua seni bela diri. Molly memberi hormat yang dalam kepada wanita berjubah ungu, hormat kepada ketua seni bela diri. Ketua seni bela diri mengangguk sedikit, tapi tidak berbicara. Molly berdiri di samping dengan hormat, tidak berani berbicara. Mileye melirik ketua seni bela diri, lalu berjalan perlahan menuju ketua seni bela diri. Melihat adegan ini, wajah Molly tiba-tiba berubah. Dia menarik live Mileye dan menggelengkan kepalanya. Mileye tersenyum dan berkata,
jika ketua seni bela diri ingin membunuhku, tidak akan membawaku ke sini. Sambil berbicara, dia berjalan perlahan di depan ketua seni bela diri. Saat ini dia menatap langsung ke ketua seni bela diri. Harus dikatakan bahwa wanita ini juga sangat cantik, dengan fitur wajah yang sangat indah dan tanpa cacat. Kali ini, Mileye tiba-tiba tersenyum tipis. Ketua seni bela diri benar-benar cantik sekali. Mendengar ini, ekspresi Molly tiba-tiba berubah. Dia menatap Mileye dengan tidak percaya, apakah pria ini tidak ingin hidup lagi? Beraninya kamu berkata aneh-aneh di depan ketua seni bela diri. Ketua seni bela diri perlahan membuka matanya, dia menatap Mileye tanpa berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, ketua seni bela diri secara pribadi pergi ke alam semesta yang ada untuk membawaku ke sini. Aku tidak tahu kenapa. Ketua seni bela diri tiba-tiba meninju dan Mileye dipukul tepat di bagian perut sebelum dia sempat bereaksi. Bang! Tubuh Mileye langsung dibengkokkan menjadi busur, matanya terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya seperti terkoyak. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa, apalagi dia tidak terbang, melainkan tetap di tempatnya. Ketua seni bela diri memandang Mileye, aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku masih bisa memukulmu. Mileye terdiam. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba dia berdiri dan meraih bahu Mileye. Dalam sekejap, dia membawa Mileye ke sebuah tanah makam. Mileye sedikit bingung, untuk apa wanita ini membawa dirinya ke sini. Tanah makam ini sangat besar dengan ratusan ribu makam. Ketua seni bela diri memandang Mileye, berlututlah. Mileye tertegun pada awalnya, lalu tertawa dan berkata, berlutut. Aku, Mileye, bahkan tidak berlutut kepada ayahku, aku. Ketua seni bela diri tiba-tiba menempelkan tangan kanannya ke Mileye. Duar. Dalam sekejap, kaki Mileye lemas dan dia hampir berlutut. Saat itulah Mileye meraung keras, dengan jiwa pedang dunia keluar dari tubuhnya. Namun, begitu jiwa pedang ini muncul, langsung dimusnahkan. Mileye meraung marah dan garis darah iblis gila di tubuhnya melonjak pesat. Tetapi saat berikutnya, kekuatan mengerikan menembus langsung ke dalam tubuhnya, lalu garis darah iblis gila langsung ditekan. Mileye menekuk kakinya dan terangkat sedikit lebih jauh. Mileye mengepalkan tangannya dengan keras dan seluruh fitur wajahnya berubah. Dia mengertakkan gigi. Pada saat ini, tulang-tulang di tubuhnya retak sedikit demi sedikit. Ketua seni bela diri memandang Mileye dengan wajah tanpa ekspresi, lalu tiba-tiba menekan dengan tangan kanannya. Duar. Sebuah kekuatan yang sangat menakutkan menekan langsung ke Mileye. Pada saat Mileye hendak berlutut, dia tiba-tiba meraung dan meninju dadanya sendiri. Duar. Tubuh fisik rusak. Penghancuran diri terhadap tubuh fisik. Setelah tubuh fisik hancur dengan sendirinya, kekuatan mengerikan masih belum hilang, dan jiwanya masih mempertahankan postur berlutut. Saat ini, Mileye tanpa ragu langsung memilih untuk membakar jiwa. Duar. Jiwa Mileye terbakar dan menghilang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Melihat adegan ini, ketua seni bela diri sedikit mengernyit, tapi dia tidak berhenti. Dia ingin melihat apakah Mileye benar-benar memilih untuk menghilangkan jiwa spiritual. Tapi Mileye tidak berniat berhenti dan jiwanya terbakar habis-habisan. Dalam waktu singkat, jiwanya terbakar seperti gumpalan asap biru. Tepat ketika Mileye hendak menghilang sepenuhnya, ketua seni bela diri tiba-tiba menarik tangan kanannya dan kekuatan tak terkendali dalam jiwa Ye Xuan surut seperti air pasang. Mileye langsung lemas di tanah. Ketua seni bela diri memandang Mileye, kamu masih punya harga diri. Mileye memandang ketua seni bela diri, matanya merah darah. Dia tidak berkata kasar,
menurutnya itu tanda tidak kompetennya mengucapkan kata-kata kasar padahal dia tidak bisa mengalahkan orang lain. Tapi penghinaan hari ini tidak akan pernah dilupakannya, Mileye, seumur hidupnya. Ketua seni bela diri menoleh dan memandang ke tanah makam. Inilah orang-orang yang gugur dalam pertempuran alam semesta yang ada. Mereka, itu bukan urusanku. Mileye tiba-tiba berkata dengan galak, kamu menyerbu alam semesta yang ada. Apakah kamu hanya diperbolehkan membunuh orang dan tidak boleh orang lain membunuhmu? Atau, bahkan jika kamu terbunuh, apa bedanya bagiku? Hah? Ketua seni bela diri menoleh untuk melihat ke arah Mileye, sedikit mengernyit. Mileye tersenyum dan berkata, pertama kali, kamu ingin membunuhku, barusan, kamu juga ingin membunuhku, tapi kamu tidak melakukannya. Mengapa? Bukannya kamu tidak ingin membunuh, tapi kamu tidak berani membunuh, kan? Ketua seni bela diri menatap langsung ke arah Mileye, jadi kamu begitu percaya diri. Mileye berdiri perlahan dan menatap langsung ke arah ketua seni bela diri. Aku tidak peduli dendam apa yang kamu miliki dengan Tuan Pena kebenaran agung dan alam semesta yang ada. Aku hanya tahu, kamu punya dendam terhadap aku sekarang. Wanita, ku bilang padamu, bunuh aku sekarang atau aku akan bunuh semua klan Tailingmu di masa depan. Pengecut. Bisakah kepengecutan menyelamatkan hidup Anda? Tidak. Jika wanita di depannya ingin membunuhnya, betapapun pengecutnya dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, wanita di depannya ingin membunuhnya tetapi gagal membunuhnya. Ada dua kemungkinannya. Yang pertama dia berguna, dan yang lainnya wanita ini tidak berani membunuhnya. Dan dia sengaja memprovokasi wanita ini hanya untuk mengetahui mengapa wanita ini tidak membunuhnya. Ketua seni bela diri memandang Mileye dengan niat membunuh di matanya seolah-olah itu nyata, namun dia tetap tidak bergerak, hanya tangan kanannya yang perlahan terkepal. Saat itu, Mileye tiba-tiba berkata, aku bercanda, jangan dianggap serius. Setelah mengatakan itu, dia berbaring, lalu perlahan menutup matanya dan mulai menyembuhkan diri. Ketua seni bela diri melirik Mileye, mengalihkan pandangannya, berbalik dan pergi. Di tempat, Mileye memejamkan mata sedikit dan mengepalkan tangannya. Kebencian. Mileye tidak membenci pihak lain. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat dan membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten. Semua kemalangan dan penghinaan disebabkan oleh kurangnya kemampuan diri sendiri. Ketua seni bela diri datang ke kedalaman tanah makan. Jauh di dalam tanah makam ini, ada sebuah makam besar. Di depan makam itu, ada sebuah prasasti batu, penguasa tanpa batas. Pemilik makam ini adalah penguasa tanpa batas sebelumnya. Saat itu, penguasa tanpa batas mati memperjuangkan alam semesta tanpa batas dan juga mengulur waktu untuk alam semesta tanpa batas. Di depan makam ini juga berdiri seorang lelaki tua kurus. Orang tua itu berbisik, ketua seni bela diri. Kamu juga datang untuk menyembah Great Lord. Ketua seni bela diri memandangi prasasti batu di depannya dan tetap diam. Orang tua itu menoleh dan melihat, lalu berkata, apakah pemuda itu adalah Destiny saat ini? Ketua seni bela diri mengangguk. Cahaya dingin melintas di mata lelaki tua itu. Setelah orang ini meninggal, pemilik pena kebenaran agung tidak akan bisa lagi mengendalikan segalanya. Ketua seni bela diri menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa membunuhnya untuk saat ini. Orang tua itu sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, kilatan keraguan muncul di matanya, orang ini memiliki sebab akibat yang besar. Ketua seni bela diri mengangguk. Orang tua itu terdiam. Ketua seni bela diri perlahan menutup matanya,
Tunggu sampai pendeta kembali dan lihat apakah dia dapat menemukan cara untuk menghilangkan sebab akibat ini atau tidak. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah lelaki tua itu, pemilik makam. Aku ingin pelatihan tertutup untuk jangka waktu tertentu. Selama ini, jangan biarkan dia dibunuh. Pemilik makam tiba-tiba berkata, kedua wanita itu. Ketua seni bela diri menggelengkan kepalanya. Mereka berdua, Kaisar Jun dan Obi Chang, akan menjaga diri mereka sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah luka Mileye sembuh, dia bangkit dan meninggalkan tanah makam. Dia tidak memilih melarikan diri karena dia tahu dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia datang ke panggung Shenwu lagi. Tanpa ada omong kosong, dia langsung melompat ke atas panggung Shenwu, kemudian mulai menantang Keano Chen itu. Keano Chen muncul di panggung Shenwu, dia melirik ke arah Mileye dan tanpa basa-basi, dia dengan tegas meninju Mileye dengan tinjuan penghancur gunung. Jelas, dia telah belajar menjadi pintar setelah menderita kekalahan terakhir. Bersambung.